إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعده. How you doing, everybody? Good. So, louder, please. How you doing, everybody? So, what is going on, guys? This is Santa Mikhail, and inshallah, I'll be the one who will lead this Muhadara Kubra tonight. So, before we started, make sure to pay attention very carefully and just put your conversation. You can talk it to your friends later. So let's just get started right now. So, what? Ambil aja, ambil. Okay. So the first muhadir will be delivered by Kinza from UPA 3. Time is yours. Six? Okay. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada kesempatan malam hari ini Ana akan membacakan muhadarah yang bertema sabar. Hakikatnya kesabaran itu tidak memiliki batas. Sebagaimana ganjaran Allah yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bersabar pun tidak memiliki batas. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, yaitu menahan diri. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Allah juga mengatakan bahwa Ia akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Pada surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirun. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman pada surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Demikian besar rahmat dan ganjaran yang Allah berikan bagi mereka yang bersabar. Semestinya ini menjadikan seseorang berkeinginan kuat dan terpacu untuk mewujudkan hakikat kesabaran itu sendiri, yakni kesabaran yang tiada batas. Secara syariat, arti dari sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara.
yaitu ketaatan kepada Allah, hal-hal yang diharamkan, dan takdir Allah yang dirasa pahit. Sabar dalam ketaatan, yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah atau capek. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta seperti dalam masalah zakat dan haji. Intinya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga. Karena ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Ketaatan itu terasa berat bagi jiwa. Karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat. Yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Demikianlah perkataan beliau. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan. Maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini, sampai ia tidak lagi mengerjakannya, dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Yang terakhir, sabar menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam. Ada yang menyenangkan dan juga ada yang pahit. Takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan, sehingga butuh juga pada kesabaran, dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk pertama di atas. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat. Maka ini butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya. Jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Irfan from Usman bin Affan 3. Okay, so the next one is Sani from Usman bin Affan 4. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada muhadarah malam ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Pada muhadarah malam ini, saya akan bermuhadarah dengan tema pentingnya menjaga lisan.
Sesungguhnya lisan merupakan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bahkan kekufuran dan keimanan tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisan. Seorang manusia bisa masuk surga disebabkan lisannya. Apabila benar lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya, bila salah maka dia mendapatkan dosa. Lisan memiliki peran yang besar di lahan kebajikan dan juga di lahan keburukan. Maka barang siapa yang mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, maka setan akan menggiringnya ke dalam segala sesuatu yang dia ucapkan, lalu menyeretnya ke jurang kehancuran dan jatuh ke dalam kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila seorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila telah jelas maslahatnya, maka dia akan berbicara. Dan apabila ragu-ragu, maka tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you, Sani from Usman bin Affan 4. So the next wadih will be delivered by Zakiyandra Al-Ghifari from Usman bin Affan 5. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman dan asatidz yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, sebentar lagi Ramadan akan menghampiri kita. Tidak lama lagi insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan mulia yang merupakan kesempatan yang besar untuk meraih ampunan Allah Ta'ala. Sudahkah kita melakukan persiapan? Persiapan yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu-ilmu ini nantilah yang membuat amal-amal kita diterima karena sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak keutamaan di bulan Ramadan yang mulia ini. Di antara banyaknya keutamaan Ramadan adalah sebagai berikut. Keutamaan yang pertama adalah Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Ramadan sebagai bulan Al-Quran atau disebut juga Syahrul Quran. Salah satu ibadah yang kita perbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, maupun mentadabburinya.
Keutamaan yang kedua adalah adanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, bila kita tilawah Al-Quran di malam itu, maka itu lebih baik dari tilawah Al-Quran selama 1000 bulan. Apabila kita sholat tarawih di malam itu, maka sholat tarawih itu lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan Ramadan yang ketiga adalah pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan akan dibelenggu dengan rantai. Pada bulan Ramadan, kita harus meningkatkan ibadah kita lebih dari biasanya, seperti sholat tarawih, sedekah, tilawah Al-Quran, i'tikaf, dan lain sebagainya. Maka sungguh sangat rugi jika pada bulan Ramadan kita malah berbuat dosa, padahal pintu-pintu surga sedang dibuka. Selain itu, kita juga harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Majah adalah, "Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan di tahun-tahun berikutnya agar dapat terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you, Zaki Andra Al-Ghifari for the speech. Thank you, Zaki Andra Al-Ghifari for the speech. Okay, next one. Gafin Amir Shah. Is there Gafin Amir Shah? Okay, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dialah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang seperti ini. Sebelum saya masuk ke dalam muhadarah saya atau tema yang ingin saya sampaikan, ada baiknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu karena nikmat yang telah Dia berikan. Seperti contohnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang, dan pastinya nikmat mempunyai lisan. Tapi lisan ini sebenarnya cukup berbahaya karena dengan lisan ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan hal baik dan juga hal buruk dengannya. Contoh hal baik adalah berzikir, bersolawat, dan juga membaca Al-Quran. Ada juga hal buruk yang bisa kita lakukan dengannya. Seperti contohnya menggunjing sesama, meledek-ledek nama bapak orang lain, lalu berkata kasar, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah kita bisa bergibah dengan mulut ini. Dan gibah adalah salah satu dosa yang cukup besar jika bisa saya katakan. Tapi dalam waktu kali ini saya ingin menyampaikan tentang gibah. Karena masih banyak sekali orang di sekolah ini terutama yang masih bergibah. Bukan hanya orang terdekat saya, bahkan saya masih sering melihat bukan hanya orang terdekat saya, tetapi juga orang yang saya tidak kenal. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai gibah, ada baiknya kita mengetahui definisi gibah. Gibah bisa kita definisikan sebagai berkata aib seseorang atau menjelek-jelekannya di belakang mereka. Ada beberapa orang di dunia ini yang di depan orang yang mereka gibahi, mereka baik, tetapi saat di belakang mereka menusuknya dari belakang. Maka semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Hujurat sendiri dijelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay yaqula lahma akhi fi maita faqritum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka, karena sesungguhnya kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian menggunjing sesama atau mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian merasa jijik, bukan? Maka bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan juga Maha Penerima Tobat. Dari ayat di atas sudah bisa saya tegaskan bahwasannya bergibah atau mencari-cari kesalahan orang lain adalah dosa besar. Bahkan sampai diumpamakannya seperti kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri. Bisakah kalian membayangkan bangkai itu adalah bangkai, bukan manusia yang masih hidup. Bangkai itu sudah bernanah, dikerubungi oleh banyak lalat, dan pastinya juga banyak belatungnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka saya di sini hanya ingin menyampaikan, berhentilah bergibah karena dosanya itu sangat besar. Dan juga itu dapat merugikan tidak hanya kita tetapi juga orang yang kita gibahi, karena itu bisa merusak image mereka. Image yang selama ini mereka jaga bisa kita hancurkan dengan semudah itu. Maka kita harus saling menjaga lisan kita.
Jika ada orang lain yang bergibah, maka ingatkanlah mereka bahwa gibah itu adalah sesuatu yang buruk. Selain bergibah, kita juga harus saling mengingatkan tentang menggunakan lisan ini dengan baik dan benar. Makanya ada pepatah yang berkata, lisan itu seperti pedang bermata dua, yang terkadang bisa membunuh lawan kita dan membantu kita, tapi terkadang juga bisa membunuh kita dan membebani kita. Sekian dari saya. Maafkan jika saya ada salah kata, karena sesungguhnya kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I continue it now? Okay. Okay. Thank you, Gavin from Ali 1. So the last one, but not least. The last one, but not least. Takian Kamiza Ilhan. Is he? Is there Takian? Okay. Time is yours. Masih pada suara. Diam. Kuskutu. Keep silent. Lihat. Stop. Ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan karena Ia pula kita dapat berkumpul kembali di kegiatan mingguan kita Muhadarah Kubra. Dan salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam yang dimuliakan oleh Allah ini Ana akan menyampaikan muhadarah singkat yang bertemakan dermawan dan diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah dia diam. Dan hadis ini dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim dhaifah.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis yang dapat kita simpulkan adalah: 1. Wajib memuliakan tetangga dengan cara tidak mengganggunya dan berbuat baik padanya. Barang siapa yang mengganggu tetangganya, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. 2. Wajib memuliakan tamu. Di antara memuliakannya ialah kita menjamunya dengan baik dan menjamunya dengan sopan dan santun. Sesungguhnya Islam memperhatikan tamu dan tetangga. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan bahwa Islam mencakup pelaksanaan hak Allah dan pelaksanaan hak kepada manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, itu datangnya dari Anda sendiri, dan yang benar datangnya hanya dari Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala keburukan dan kezaliman. Amin. Hadza minni summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Takian. Alhamdulillah, the muhadara for tonight is already over. Now, let me announce for the muhadir that will stand up for next week. Can you guys please stay quiet, please, for a moment? Okay. Alpha Rizal from Zubair bin Awam 5. Please stand up. Okay. The next one is Sofwan Hanif from Aba 1. Is there Hanif here? Okay. The next one, Muhammad Shakwil Khalid from Aba 2. Okay. Abiyu Gaisan from Alid 3. Okay. Azam Rashidan from Ali 4. Okay. And the last one, Muhammad Nabil Abdallah from Ali 5. Okay. I hope you guys can do better for the next week. And that's all from me. And if there is some mistake for me, it comes from me. And the truth is from Allah. So let's close by saying Alhamdulillah and Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.